Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Faktor utama. 1. Faktor Konstantinopel. Pada waktu itu, Konstantinopel adalah pusat kota perdagangan barang-barang berharga di dunia timur, seperti emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Pedagang-pedagang dari barat Eropa membeli barang-barang tersebut dari pedagang-pedagang perantaraan seperti dari Saudagar, Arab, dan Asia Tengah. Dalam perkembangannya, bangsa-bangsa barat, terutama Portugis, merasa bahwa keuntungan dari berdagang akan bertambah besar jika berdagang secara langsung dengan sumbernya di India, Asia Tengah, Indonesia, atau Afrika Utara. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyak aset atau modal serta besarnya volume perdagangan global. Aset atau modal itu berupa emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Jumlah modal ini bisa diperbesar dengan meningkatkan ekspor dan berpendapat mungkin mencegah impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain selalu positif. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai ke abad 17 dan dianut oleh banyak negara di Eropa termasuk Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda. Awalnya mereka berdagang dengan sesama Eropa. Lambat laut mereka mengarahkan perhatian keluar Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan. Satu sama lain bersaing mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Faktor utama dibagi menjadi 3. Yang 1, gold. Gold adanya prospek ekonomi di dunia timur serta berkeinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. 2. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya taat terhadap paus, pemimpin gereja seluruh dunia taat kepada paus pun dalam hal yang terkait dengan politik, identik dengan taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya salah satu misi penjelajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. Dalam penjelajahan mereka ikut serta misionaris. 3. Glory, mencapai kejayaan sebagai bangsa. Penjelajahan samudra juga dilatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa. Di tempat-tempat baru yang diduduki Portugis menancapkan padrao batu pasrasti berukuran besar berlambang kejayaan Portugal. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat. 2. Faktor-faktor pendukung. Nah, faktor pendukung di sini ada 3. Yang pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi seperti maritim, yaitu kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Ketika penjajahan samudra dimulai, Eropa menikmati yang disebut abad penemuan. Nah, abad penemuan pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Jatuhnya Konstantinopel juga menginspirasi abad penemuan yang kedua. Idealisme pribadi, juga penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat, dan memancing rasa penasaran para penjajah dan diperkuat oleh penjajahan yang ditulis oleh Marco Polo antara tahun 1271 sampai 1292 yang kemudian disatukan dalam buku yang berjudul The Million atau Oriente Poliono. Buku ini juga mengisikan tentang keajaiban dan kemakmuran dunia timur termasuk Asia Timur, Persia, Tiongkok, dan juga Indonesia. Buku ini juga diterbitkan pertama kali tahun 1477. Penjajah Spanyol Christopher Columbus konon membaca buku ini secara terperinci dan penuh perhatian. Yang terakhir, Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai oleh Ottoman pada tahun 1453. Pengetahuan dan keterampilan para imigran sangat membantu kedua negara di era penjajahan samudra.
6 fakta pemicu jadinya Konstantinopel pada tahun 1453. Jalan untuk mencapai ketiga tujuan itu gospel glory terbuka lebar ketika pada tahun 1453 Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani atau Ottoman. Sultan Mehmed II 1432 sampai 1481, penguasa Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentunya sangat mempengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Hal ini mempengaruhi ekonomi Eropa serta Portugis. Oleh karena itu, bangsa Barat yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber dan rute baru mendapatkan rempah. Masa ketika orang-orang Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur dikenal dengan sebutan era penjajahan Samudra 1450-an sampai 1650. Pada 1488, Bartolomeu Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Dia mengitari yang kemudian disebut Tanjung Harapan, menyusuri bagian timur Afrika melewati Mosel Bay dan Waihoe, Afrika Selatan. Dias bermaksud terus berlayar sampai ke Hindia, tetapi terpaksa balik arah karena awak kapalnya enggan melanjutkan perjalanan. Dalam pelayaran pulang, ia berlabuh di sebuah ujung bebatuan di Afrika Selatan yang menghadap Samudra Atlantik. Itulah Tanjung Harapan. Dengan berlabuh di tanjung tersebut, ia menyimpulkan: 1. Berlayar menyusuri Afrika dari barat ke timur mustahil dilakukan tanpa mengitari tanjung tersebut. 2. Dengan mengitari Tanjung Harapan, para pelaut dapat mencapai India dan wilayah timur lain melalui laut. Raja John II menamai tanjung itu Tanjung Harapan karena tanjung tersebut dinilai membawa harapan besar bagi bangsa Portugis. Akan tetapi, ekspedisi Portugis ke Indonesia baru terwujud pada tahun 1497 di bawah pimpinan Vasco da Gama 1469 sampai 1524. Hampir satu dekade setelah ekspedisi Dias, dengan mengitari Tanjung Harapan dan mengarungi Samudra Hindia, ia tiba di Calicut, India pada tahun 1498, baru di bawah Francisco de Almeida 1505. Portugis menancapkan kekuasaan politik di India. Almeida diangkat menjadi wakil pemerintah Portugis di India. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol berada di Indonesia pada tahun 1521 sampai 1529. Terlebih dahulu masuknya ke Filipina melalui Magellan. Spanyol tiba di Maluku pada 1521. Di bawah ini di pimpinan S. de Carno mereka membangun persekutuan dengan kesulitan Tidore. Kedatangan Spanyol di Tidore memicu konflik Portugis. Untuk merendahkan konflik Portugis dan Spanyol mendatangi perjanjian Saragossa 1529 yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku. Portugis tetap berkuasa di Maluku.